Halo semuanya, selamat datang di video pembelajaran kali ini. Kita akan membahas topik penting dalam keuangan yaitu analisis rasio keuangan. Materi ini sangat bermanfaat untuk memahami kinerja dan kesehatan suatu perusahaan secara menyeluruh. Apa itu analisis rasio keuangan? Analisis rasio keuangan adalah teknik evaluasi kondisi keuangan perusahaan dengan cara membandingkan berbagai pos dalam laporan keuangan. Rasio ini biasanya diambil dari laporan laba rugi dan neraca, lalu dibandingkan untuk memberikan gambaran tentang profitabilitas, likuiditas, aktivitas, produktivitas, hingga solvabilitas perusahaan. Rasio ini penting karena membantu berbagai pihak, seperti manajemen, investor, kreditur, hingga analis keuangan, dalam membuat keputusan ekonomi yang tepat. Lalu, apa saja keunggulan dari analisis rasio? Keunggulan 1. Mudah digunakan. Rasio mudah dihitung dari data laporan keuangan yang sudah tersedia. 2. Memberikan gambaran kinerja. Rasio dapat menunjukkan kekuatan dan kelemahan keuangan perusahaan. 3. Alat perbandingan. Bisa digunakan untuk membandingkan performa antar perusahaan dalam industri yang sama, atau performa suatu perusahaan dari waktu ke waktu. Tapi, tentu ada keterbatasannya juga. 1. Bersifat historis. Data yang digunakan berdasarkan laporan masa lalu, bukan kondisi masa kini atau prediksi masa depan. 2. Rentan manipulasi. Jika laporan keuangan tidak akurat atau dimanipulasi, hasil analisis rasio pun bisa menyesatkan. 3. Tidak memperhitungkan faktor eksternal, seperti perubahan ekonomi, regulasi, atau tren industri. Sekarang, kita masuk ke inti dari analisis rasio, yaitu jenis-jenis rasio keuangan. Ada 5 jenis utama yang umum digunakan. Rasio likuiditas. Rasio ini mengukur kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Rasio likuiditas terdiri dari, yang pertama, current ratio, yaitu aktiva lancar dibagi hutang lancar, lalu dikali 100%. Semakin tinggi angkanya, artinya perusahaan makin siap buat bayar utang jangka pendeknya. Yang kedua, quick ratio. Rumusnya aktiva lancar dikurang persediaan, dibagi hutang lancar, dikali 100%. Semakin tinggi angkanya, artinya perusahaan makin siap buat bayar utang jangka pendeknya. Dan yang ketiga, cash ratio, yaitu kas ditambah setara kas, dibagi hutang lancar, lalu dikali 100%. Cash ratio ini nunjukin seberapa siap perusahaan bayar utang, kalau yang dipakai hanya uang tunai. Ketiganya dipakai buat ngukur kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Rasio solvabilitas. Rasio ini menunjukkan kemampuan perusahaan dalam memenuhi semua kewajibannya, baik jangka pendek maupun jangka panjang. Selanjutnya, kita masuk ke pembahasan mengenai rasio solvabilitas. Yang pertama adalah debt ratio. Debt ratio sama dengan total hutang dibagi total aktiva, lalu dikalikan 100%. Rasio ini menunjukkan seberapa besar proporsi aset perusahaan yang dibiayai oleh utang. Semakin tinggi debt ratio, semakin besar ketergantungan perusahaan terhadap dana pinjaman. Yang kedua adalah debt to equity ratio. Debt to equity ratio sama dengan total hutang dibagi modal, lalu dikalikan 100%. Rasio ini mengukur seberapa besar utang perusahaan dibandingkan dengan ekuitas yang dimiliki. Nilai rasio yang terlalu tinggi bisa menjadi tanda risiko finansial yang besar bagi investor dan kreditur. Rasio profitabilitas. Rasio profitabilitas merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan untuk menghasilkan keuntungan atau laba. Yuk, kita bahas satu persatu rasio profitabilitas. 1. Net profit margin. Net profit margin sama dengan laba bersih dibagi penjualan. Rasio ini menunjukkan seberapa besar laba bersih yang diperoleh perusahaan dari setiap Rp1 penjualan. Semakin tinggi hasilnya, semakin efisien perusahaan dalam mengendalikan biaya dan menghasilkan keuntungan. 2. Return on investment, ROI,
sama dengan earnings after tax dibagi total investasi. ROI mengukur seberapa efektif perusahaan dalam menggunakan modal investasinya untuk menghasilkan laba bersih. Angka yang tinggi menandakan investasi yang dilakukan memberikan hasil yang baik. 3. Return on equity, ROE. ROE sama dengan earnings after tax dibagi total ekuitas. ROE menunjukkan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dari modal yang ditanamkan oleh pemilik atau pemegang saham. ROE yang tinggi mencerminkan bahwa modal pemilik digunakan dengan efisien. 4. Return on asset, ROA. ROA sama dengan earnings before interest and tax dibagi total aset. ROA menilai seberapa baik perusahaan menggunakan semua aset yang dimilikinya untuk menghasilkan laba sebelum bunga dan pajak. ROA yang tinggi menunjukkan penggunaan aset yang produktif dan efisien. Rasio aktivitas. Rasio ini mengukur seberapa efisien perusahaan dalam mengelola asetnya untuk menghasilkan pendapatan atau penjualan. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai rasio aktivitas. Yang pertama adalah rasio perputaran piutang atau receivables turnover. Rumusnya, receivables turnover sama dengan penjualan kredit dibagi piutang. Rasio ini menunjukkan seberapa sering piutang dikonversi menjadi kas selama satu periode. Semakin tinggi angkanya, semakin cepat perusahaan menagih piutang dari pelanggan. Yang kedua adalah jumlah hari piutang ditagih atau days collection receivables. Rumusnya, days collection receivables sama dengan piutang dibagi penjualan kredit dikalikan 365. Rumus ini digunakan untuk mengetahui berapa hari rata-rata waktu yang dibutuhkan untuk menagih piutang. Semakin sedikit hari yang dibutuhkan, maka semakin baik kinerja penagihan perusahaan. Dan yang ketiga adalah rasio perputaran persediaan atau inventory turnover. Rumusnya, inventory turnover sama dengan penjualan dibagi persediaan. Rasio ini mengukur seberapa sering persediaan diperbarui atau dijual dalam satu periode. Semakin tinggi nilai turnovernya, semakin efisien manajemen persediaan perusahaan. Keempat, rata-rata hari persediaan atau inventory days on hand. Rumusnya adalah inventory days on hand sama dengan 365 dibagi inventory turnover. Rumus ini menunjukkan berapa hari rata-rata barang berada di dalam persediaan sebelum dijual. Semakin rendah hasilnya, semakin cepat perputaran persediaan. Kelima, rasio perputaran aset atau aset turnover. Rumusnya yaitu aset turnover sama dengan penjualan dibagi total aset. Rasio ini mengukur seberapa efisien aset perusahaan digunakan untuk menghasilkan penjualan. Dan yang keenam adalah rasio perputaran modal kerja atau net working capital turnover. Rumusnya sebagai berikut. Net working capital turnover sama dengan penjualan dibagi modal kerja, di mana modal kerja adalah selisih antara aset lancar dan liabilitas lancar. Rasio ini berguna untuk menilai seberapa efektif modal kerja digunakan untuk mendukung kegiatan operasional dan menghasilkan penjualan. Rasio produktivitas. Rasio produktivitas adalah ukuran yang digunakan untuk menilai seberapa efisien perusahaan dalam menggunakan sumber daya, seperti tenaga kerja, modal, dan bahan baku untuk menghasilkan output atau keuntungan. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai rumus rasio produktivitas. Pertama, produktivitas tenaga kerja. Produktivitas tenaga kerja sama dengan total output dibagi jumlah tenaga kerja. Rumus ini digunakan untuk mengukur seberapa besar output yang dihasilkan oleh setiap tenaga kerja dalam suatu periode waktu. Kedua, produktivitas modal. Produktivitas modal sama dengan pendapatan dibagi total modal. Rumus ini digunakan untuk mengetahui seberapa efisien modal yang digunakan dalam menghasilkan pendapatan. Dan yang ketiga adalah produktivitas operasional. Produktivitas operasional sama dengan total output dibagi total input. Rumus ini membantu kita melihat efisiensi secara keseluruhan dari proses operasional dengan membandingkan seluruh output yang dihasilkan terhadap total input yang digunakan.
Sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya.